Yuda yang lagi keramas di salon nih guys, ternyata di tempat yang sama pula ternyata ada Romi. Dia mendengar suaranya, kayaknya itu suaranya Romi, dan ternyata itu memang benar Romi. Setelah dia cek, dan ternyata Romi juga pengen krimbat semacam itu. Nah, karena Romi ini pengen krimbat, sebenarnya membuat Yuda ini sangat heran banget kenapa Romi itu bisa ada di tempat yang sama gitu loh. Kenapa tidak di tempat yang berbeda? Nah, ini yang jadi pertanyaannya, buat apa coba ketemuan lagi dengan Romi. Nah, akhirnya membuat Yuda ini berpikir untuk tidak jadi keramas dulu. Sementara itu dia mau ke toilet semacam itu, izin kepada tukang salonnya semacam itu nih guys ya. Karena dia tidak jadi salon sekarang ya. Karena memang nanti ada orang yang tahu bahwa memang Yuda itu masih hidup. Nah, karena memang Yuda masih hidup, dia harus berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya. Dan tiba-tiba nih guys ya, ternyata ada Pak Gunawan yang menelpon Romi. Dan di situ Romi seneng banget dan mau mengangkat telepon tersebut karena ternyata Pak Gunawan itu takut juga dengan ancamannya Romi. Dan oleh itu membuat Romi ini harus segera ke toilet ya guys ya untuk mengangkat teleponnya Pak Gunawan. Dan ini kesempatan bagi Yuda untuk mencari tahu juga kira-kira di situ Romi teleponan dengan siapa dan membahas tentang apa. Nah, kemudian ketika Romi itu mengangkat nih guys ya, telepon dari Pak Gunawan, dan Pak Gunawan itu menyampaikan kepada Romi, kok bisa Dania tuh hampir dicelakakan ya oleh Romi. Kenapa Romi setega itu? Kenapa Romi itu bisa mencelakakan Dania semacam itu? Dan kemudian di situ Pak Gunawan juga mengatakan kepada Romi bahwa Pak Gunawan itu tidak pernah takut terhadap ancamannya Romi sama sekali ya. Namun di situ ternyata Romi pun juga tidak takut dengan ancamannya Pak Gunawan nih guys ya. Jadi mereka berdua ini selalu beradu argumen, di mana mereka itu menguatkan argumen mereka masing-masing. Di mana Pak Gunawan itu sendiri yakin justru semakin Romi itu mengancam, maka membuat Pak Gunawan ini mau melaporkan diri kepada polisi bahwa atas kejadian kematian kedua orang tuanya Safira, dia akan melaporkan diri dia sendiri dan masuk penjara supaya Romi itu tidak berulah. Jadi dia juga harus diseret atas kematian kedua orang tuanya Safira karena memang benar ya, kasus kematian orang tuanya Safira itu memang berhubungan dengan Romi dan juga Pak Gunawan. Romi nggak suka jika dia itu diancam-ancam. Dia bilang kepada Pak Gunawan jika Pak Gunawan itu menyerahkan diri dia ke kantor polisi, maka tidak segan-segan bagi Romi itu akan mencelakakan Pak Gunawan semacam itu. Pak Gunawan itu tidak pernah takut dengan ancamannya Romi. Jika memang dia harus ya meninggal gara-gara memang ulahnya dia sendiri dan mempertanggungjawabkan itu semua, dia nggak apa-apa daripada dia itu melihat semua kelilingnya ya seperti anak-anaknya Abdi yang sudah dia lindungi sejak lama sekali itu harus terancam. Jangan sampai Safira dan Dania itu celaka gara-gara Romi semacam itu. Setelah mengetahui bahwa Dania itu hampir celaka dari gedung itu semua gara-gara Romi, tentu saja membuat Papa Gunawan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, maka dari itu dia menelpon Romi untuk mengatakan kepada Romi bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan berdampak apapun, Pak Gunawan akan tetap melaporkan diri semacam itu. Nah, kemudian di situ ada Yuda yang berusaha untuk merekam. Dan di situ nih guys ya, Romi itu mengatakan dengan sangat pede bahwasannya Pak Gunawan itu akan dikirim ke akhirat juga semacam itu. Jadi dia juga akan menyingkirkan Pak Gunawan sesegera mungkin. Dan di situ Romi dengan pede mengatakan bahwa dia akan segera bertemu dengan sahabatnya Abdi. Karena memang orang yang telah mencelakakan sahabatnya Abdi, ya, Pak Abdi dan juga memang mamanya Safira itu adalah ulahnya Romi. Dan di situ nih guys ya, Romi itu ketika mengatakan bahwa dia adalah pembunuh kedua orang tuanya Safira, tanpa ia sadari bahwa dia itu direkam ya oleh Yuda. Dan setelah Yuda itu mengetahui bahwa kebenarannya bahwa memang keterlibatan kematian kedua orang tuanya Safira dan memang juga Dania, ternyata ini adalah ulahnya Romi dan juga Pak Gunawan. Ternyata hanya orang-orang dekat yang melakukan pembunuhan tersebut. Makanya selama bertahun-tahun ya kasus itu tidak ditemukan kira-kira siapa yang telah membunuh. Ternyata adalah Romi di balik ini semua, dan ini bisa jadi senjata buat Juda ya untuk menekan Romi, karena jangan sampai Romi itu melakukan tindakan yang sangat nekat gitu loh. Makanya Yuda sangat terheran-heran ternyata di balik semuanya itu ada topeng gitu loh. Ternyata Pak Gunawan dan juga Romi lah yang telah menghabisi kedua orang tuanya Safira hingga meninggal dunia.
Nah, sementara itu nih guys ya, Papa Gunawan itu tidak pernah takut dengan ancamannya Romi. Walaupun Romi itu mengancam Pak Gunawan, dia bukanlah anak kecil yang bisa diancam-ancam ya. Maka dia akan lebih nekat lagi nih guys ya untuk membela anak-anaknya Abdi. Dan jangan sampai dia takut semacam itu. Kemudian nih guys ya, karena di situ Pak Gunawan itu tidak pernah takut dengan ancamannya Abdi, dengan ancamannya Romi. Kemudian Romi itu bilang bahwa ya, kalau begitu nyawa harus dibalas dengan nyawa. Akhirnya Romi ini berniat ingin ya menghancurkan Rafael. Semacam itu, dia juga pengen menghabisi Rafael sebagai gantinya, karena Papa Gunawan itu pasti akan sangat ketakutan sekali jika anak tercintanya itu dihabisi oleh Romi. Nah, memang Pak Gunawan ini sudah sangat curiga sejak lama banget ya kepada Romi, bahwa Romi ini pasti hanya mengambil untung dari anaknya Rafael semacam itu. Dan memang di sini ya membuat Pak Gunawan itu akan berusaha untuk membela anaknya, jangan sampai ya di situ Rafael itu memang ya terlibat dengan Romi. Gitu loh, karena Romi itu ular berbisa dan sangat mematikan sekali. Dan Romi itu juga bercerita bahwa dia tidak takut untuk menghabisi anaknya Rafael, karena apa? Dia juga tidak mau lagi menjadi kaki tangannya Rafael. Pada awalnya dia mau menjadi kaki tangannya Rafael dikarenakan apa? Karena dia mau cari untung ya, supaya dia terbebas dari masalahnya semacam itu. Jadi dia hanya memanfaatkan uangnya Rafael saja. Namun selebihnya nanti Rafael itu pasti akan dibungkus, karena dia sudah tidak mau lagi menjadi kaki tangannya Rafael. Oleh karena itulah yang membuat Romi ini semakin menekan ya Pak Gunawan, dan Pak Gunawan ini tentu saja tidak akan pernah tinggal diam atas perbuatan yang dilakukan oleh Romi. Jangan sampai anaknya itu menjadi korban semacam itu. Dan tentu saja sementara Romi itu ya ngomong tentang kejahatan dia sendiri, mengakui kejahatan dia sendiri tanpa dia ketahui bahwa di toilet yang sama Romi berada ketika dia sedang teleponan dengan Pak Gunawan, ternyata semua omongannya, semua obrolannya Romi itu memang lagi di record. Romi memang adalah orang yang sangat kejam sekali nih guys. Karena apa? Dia itu tidak pernah takut atas perbuatan, atas kejahatan yang ia lakukan kepada Abdi. Dan sekarang saatnya lah yang sangat tepat bagi Pak Gunawan itu untuk menyusul ya. Menyusul Abdi semacam itu. Toh di situ sebenarnya Romi itu juga sangat terheran-heran dengan Pak Gunawan. Meskipun Pak Gunawan itu berubah sok baik pun, itu tidak akan pernah merubah segalanya, di mana Pak Abdi itu juga sudah meninggal. Kalaupun ia mau menyerahkan kepada polisi, kenapa nggak dari dulu-dulu saja? Ya, kenapa harus sekarang gitu loh? Makanya di situ nih guys ya, membuat Romi ini semakin murka. Padahal Romi itu adalah orang yang sangat jahat sekali juga ya. Dan Yuda untunglah di situ merekam semuanya guys. Dia merekam dan dia punya bukti yang menyatakan bahwa Romi itu adalah pelaku tindak kejahatan yang telah menghabisi kedua orang tuanya Safira. Nah di situ nih guys ya, setelah teleponan dengan Romi, membuat Papa Gunawan ini sangat sadar betul atas kejahatan yang memang ia lakukan bersama dengan Romi. Seharusnya pada waktu dulu dia tidak menyuruh Romi untuk menghabisi ya Abdi, karena ini sangat membahayakan. Ternyata Romi itu adalah ular berbulu, ular gitu loh, sangat berbisa sekali seperti ular, dan dia sangat berbahaya sekali. Dan dia bermain dengan ular yang artinya bisa mematok dia kapan saja. Dan ternyata Romi itu betul orang yang tidak bisa diandalkan. Dan sekarang dia pengen mencelakakan anaknya Rafael, dan ini tidak bisa didiamkan. Sementara itu nih guys ya, Pak Gunawan berusaha untuk berpikir bagaimana cara dia harus menyelesaikan masalah dia dengan anak-anaknya Abdi, karena dia harus menyerahkan sesegera mungkin perusahaan Danisha Mandiri atas namanya Dania dan juga Safira, sesegera mungkin semacam itu loh guys. Maka dari itu membuat Papa Gunawan berusaha untuk menelpon notarisnya, karena ia mau bertemu dengan notarisnya juga. Dan kemudian dia berusaha untuk menelpon notarisnya, dan kemudian setelah ditelepon ternyata notarisnya ada dan dia mau ketemuan di DND Cafe nih guys ya. Karena dia mau membahas yang menyelesaikan perusahaan atas nama Danisha Mandiri itu harus jatuh ke tangan Safira dan juga Dania. Dan oleh karena itu perusahaan itu harus diserahkan sesegera mungkin. Dia harus menyerahkan perusahaan itu sesegera mungkin, karena dia harus menyelesaikan banyak masalah. Sementara itu nih guys ya, ada Romi, di mana Romi itu memang nggak jadi nyalon dan dia memutuskan untuk pergi saja. Setelah dia teleponan dengan Papa Gunawan bahwa dia itu nggak jadi ke Krimbat ya, akhirnya dia langsung pergi begitu saja. Nah sementara itu nih guys ya, ada Yuda yang kemudian membuat Yuda ini tenang karena Romi sudah tidak jadi Krimbat di tempat yang sama, dan Romi sudah pergi, sehingga membuat ya Yuda ini bisa keramas, bisa Krimbat gitu loh, bisa potong
ya rambut semacam itu sehingga membuat Yuda ini aman tidak diketahui oleh Romi. Nah, kedatangan Safira dan juga Tante Wulan di rumah lamanya membuat kenangan yang begitu sangat indah buat mereka. Namun sayangnya di situ Safira berpikir ya bahwa tempat itu adalah tempat yang cukup menyedihkan juga, di mana tempat itu adalah rumah yang lamanya itu ya. Yang mau dia tinggali lagi itu adalah tempat di mana kejadian dia itu pernah diusir Mama Gina semacam itu, dan akhirnya membuat ya Tante Wulan berusaha bilang kepada Safira untuk dia itu move on, untuk dia itu tidak usah mikirin yang jelek-jelek. Namanya kenangan itu lebih baik yang diingat-ingat adalah kenangan baik. Kenapa? Kalau kenangan buruk ya, misalkan ya dia punya kenangan bersama dengan suaminya Romi yang buruk, buat apa diingat? Dia bisa masuk rumah sakit kalau diingat-ingat. Makanya di situ Tante Wulan berusaha untuk menegaskan kepada ya Safira untuk dia kuat. Dia pasti bisa semacam itu dan tidak usah mengenang yang buruk-buruk. Safira pasti bisa kok menjalani ini semua. Semua hanya butuh waktu dan proses. Setelah masuk ke dalam rumahnya nih guys ya, Safira itu merasa senang sebenarnya. Dan di situ tibalah koper-koper mereka yang dibantu orang suruhan di situ ya guys ya. Dibantu sopir. Ya, dibantu di situ. Nah, kemudian di situ ada juga nih guys ya, Rafael itu lagi mikirin ya istrinya Mona. Setelah Mona itu meninggalkan dia ya ke Singapura, membuat Rafael itu akhirnya berpikiran bahwa tanpa istrinya dia juga tidak bisa jauh gitu loh. Karena ada janin, ya ada calon anak dia di perutnya Mona. Dan dia melewatkan hal yang sangat penting, yaitu cinta namanya juga nih guys. Dan akhirnya berpikir apakah dia membutuhkan bantuan dari Imron, apakah anak buahnya Imron bisa memberikan informasi di mana keberadaannya istrinya Mona. Apakah Mona itu sudah sampai di Singapura atau bagaimana? Nah, kemudian ketika dia berusaha untuk menelpon Mona pun juga tidak bisa. Apakah Mona sudah ganti telepon supaya dia tidak bisa dihubungin lagi suaminya semacam itu. Dan akhirnya dari sinilah Rafael itu menyadari hal yang sangat betul sekali bahwa dia kehilangan. Nah, setelah dia kehilangan nih guys ya, akhirnya membuat dia itu berpikir untuk mencari dimanapun keberadaan istrinya ya istrinya Mona, dan dia sesegera mungkin pergi dari D&D Cafe nih guys ya untuk mencari Imron supaya dia tahu betul di mana keberadaan istrinya Mona saat ini. Nah, sementara itu nih guys ya, datanglah semua barang-barangnya Safira, dan Safira tuh seneng apalagi yang datang itu adalah Junior KW. Di situ ada Junior KW yang biasanya dipeluk saat tidur menggantikan perannya Julian. Dan di situ Safira sangat seneng banget semacam itu loh guys ya, karena bantal itu adalah bantal kesayangan dia di saat dia tidur berpisah bersama dengan suaminya, yang ada hanyalah guling KW-nya, bantal KW-nya semacam itu Safira yang selalu ada buat dia. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira juga bertanya kepada Tante Wulan, nah, kira-kira dia mau tidur di tempatnya Mas Julian saat ini berada di lantai 2 atau dia tidur di bawah saja ya. Nah, kemudian di situ ya, Tante Wulan ya berusaha bilang kepada Safira ya lebih baik tidur di lantai 2 saja bersama dengan suaminya. Toh suaminya kan sudah mulai membaik tuh keadaan dia ya kan. Dia bolehlah tidur bersama dengan suaminya lagi. Dan sudah tidak ada alasan lagi buat Mama Gina itu melarang Safira tidur bareng bersama dengan suaminya. Kenapa? Karena luka jahitannya Julian itu kan sudah membaik, dan seharusnya Julian bersama dengan Safira itu kan bisa tidur bareng. Ya oleh karena itulah barang-barangnya ini guys ya mau diusungi gitu loh. Mau dibawa ke tempat kamarnya Julian di lantai 2. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Rafael yang di Andy Cafe ternyata itu melihat papanya bersama dengan notarisnya yang juga berada di Andy Cafe juga. Nah, kira-kira papanya itu mau ketemuan dengan notaris buat apa? Apakah untuk menghapus nama warisan atas nama Rafael karena dia telah melanggar dan memberikan uang, menarik uang dengan jumlah yang sangat besar itu atas kebaikan dia sendiri kepada Romi dengan menyerahkan uang sebanyak itu demi Romi. Nah, kemudian sebenarnya Papa Gunawan itu ya kedatangannya ke D&D Cafe itu untuk membahas dengan notarisnya agar sesegera mungkin ya dia bisa menyerahkan file-file dokumen perusahaan Danisha Mandiri kepada Safira dan juga kepada Dania. Makanya dia bertanya kepada notarisnya tersebut apakah bisa ya atas nama perusahaan Danisha Mandiri itu jatuh ke tangannya Safira dan juga Dania dan memberikan salinannya sesegera mungkin. Dan ternyata menurut notarisnya bisa, karena memang itu adalah perusahaan perorangan yang artinya bisa kok. Dan pasti kepemilikan atas nama Papa Gunawan itu bisa kembali lagi dengan nama Safira dan Dania semacam itu. Jadi di situ Papa Gunawan
Ini guys ya, tidak mengetahui bahwa ternyata ketika dia berbincang dengan notarisnya, didengarlah tuh sama anaknya Rafael. Dan Rafael itu tidak menyukai jika papanya itu memberikan warisan ya perusahaan, walaupun sebenarnya itu adalah perusahaan memang untuk Dania dan juga Safira, namun ternyata anaknya itu tidak suka. Ya dia akan menggagalkan. Namun ya nanti saja karena dia mau mengurusi istrinya yang memang lama menghilang. Nah sementara itu Julian dan juga Mama Gina yang baru sampai ke rumah nih guys ya, sedang mencari Safira dan juga Tante Wulan. Apakah mereka itu juga sudah sampai di rumah? Karena memang kok rumah sepi gitu loh, dan berusaha untuk memanggil istrinya. Nah kemudian istrinya dan juga Tante Wulan itu baru ya beres-beres dan kopernya sudah ditaruh di lantai 2 semacam itu. Nah ketika Safira itu berusaha untuk turun dari lantai 2 nih guys ya, ternyata tidak disukai oleh Mama Gina. Mama Gina tetap menginginkan Safira itu untuk tidur di lantai 1 saja, sementara itu Julian tetap berada di lantai 2. Dan itu demi kebaikannya Safira, apalagi dia itu kan lagi hamil, jadi lebih baik dia di lantai 1 saja. Namun di situ nih guys ya, ketika Mama Gina itu berusaha memarahi Safira karena memang di situ Julian dan Safira itu mau tidur bareng karena memang luka jahitannya Safira dan juga luka jahitannya Julian itu kan sudah membaik, jadi alangkah lebih baiknya untuk tidur bersama. Namun menurut Mama Gina bahwa memang demi kandungan dia nggak boleh naik turun tangga, lebih baik dia tidur di lantai 1 saja. Nah kemudian di situ Safira mengiyakan aja. Nah kemudian di situ nih guys ya, akhirnya Julian juga berpikir nih karena dia mau bersama dengan istrinya, lebih baik dia yang tidur di lantai 1 saja. Jadi dia mengusulkan untuk tidur di lantai 1 bersama dengan istrinya saja, kalau tidak diperbolehkan di lantai 2. Namun sayangnya ketika itu juga mengusulkan seperti itu, Mama Gina tidak memperbolehkannya. Mama Gina itu marah kepada Julian guys. Mama Gina itu tidak memperbolehkan jika Julian itu tidur di lantai 2. Ya. Namun ya ternyata di situ ya Tante Wulan juga sudah berusaha bilang kepada Mama Gina, lebih baik Julian dan juga Safira itu bersatu di lantai 1. Apalagi ini kan demi janinnya. Janin yang ada di kandungannya Safira. Karena pastinya sosok janin itu juga membutuhkan papa. Semacam itu yang dekat-dekat dengan Safira. Semacam itu. Jadi lebih baik buat Mama Gina itu untuk ya mengurungkan niatnya untuk menjauhkan Safira dan juga ya suaminya Julian. Dan akhirnya di situ ya Mama Gina itu memperbolehkan Safira untuk tinggal bersama dengan suaminya, tidur satu kamar ya di lantai 1 saja. Dan di situ membuat Julian merasa sangat senang karena mamanya tidak jadi marah-marah semacam itu. Nah kemudian Safira langsung membawa barang-barangnya di lantai 2. Kemudian di situ marah lagi tuh Mama Gina. Kenapa? Karena Mama Gina tidak menginginkan bahwa Safira itu naik turun tangga semacam itu. Biarkan di situ Julian saja yang mengangkat kopernya semacam itu. Dia yang sedang hamil kenapa naik turun tangga terus? Gitu loh. Makanya di situ ya Mama Gina marah kepada Safira yang naik turun tangga semacam itu. Padahal buat kesehatan calon bayinya dia harus mempedulikan calon bayinya semacam itu loh guys. Selalu ya Mama Gina itu seperti itu. Namun sebenarnya dia pasti bisa dibuat luluh dan cinta lagi sama Safira dan keadaannya semakin membaik. Nah setelah itu juga Safira menyadari kadang Mama Gina itu baik, kadang Mama Gina itu jahat, kadang Mama Gina itu selalu seru, kadang baik gitu loh, kadang bikin nangis juga gitu loh. Safira itu bingung dengan sikapnya Mama Gina. Namun apapun itu Safira selalu berpikir bahwa dia pasti bisa menghadapi masalah ini. Pasti dengan lekangnya waktu ya, pasti dia bisa membuat Mama Gina itu baik lagi sama Safira. Dan oleh karena itu ya Safira percaya bahwa keadaannya akan membaik sesegera mungkin. Tiba-tiba nih guys ya, di situ ada SMS. Ya handphonenya berbunyi dan ternyata setelah dilihat-lihat ternyata ada pesan yang masuk. Ternyata pesan itu nih guys ya dari Papa Gunawan, dimana Papa Gunawan itu pengen ketemuan besok. Karena apa? Dia mau membagikan ya file-file dokumen Danisha Mandiri kepemilikan atas nama Dania dan juga Safira. Karena penyerahan itu makanya Safira itu akhirnya membalas dan mengiyakan iya besok akan ketemuan di kantornya Papa Gunawan menyerahkan file-file dokumen ya Danisha Mandiri semacam itu. Nah sementara Dania itu sendiri nih guys ya, dia sebenarnya lagi galau. Ya, dia nggak pengen ketemuan dengan Yuda. Namun di satu sisi sebenarnya dia kangen dengan Yuda karena dia masih cinta. Dia cinta betul kepada Yuda semacam itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Di pikirannya mengetuk pintu itu adalah Yuda. Ya, karena memang Yuda pengen lagi deket-deket ini bersama dengan Dania. Padahal Dania itu lagi daging dukser. Nah kemudian di situ ternyata itu adalah anak buahnya yang tak lain adalah Steven.
Ya, Steven mengetuk pintu karena apa? Dia membawakan makanan. Dia membawakan makanan buat Ibu Dania. Kemudian di situ dibukakanlah itu. Nah, kemudian ditanya tuh, makanan ini kira-kira ditaruh di mana? Nah, kemudian di situ ada Dania yang berusaha untuk menjelaskan bahwa makanannya ditaruh di belakang di dapur saja atau di meja makan semacam itu. Nanti akan dimakan bareng-bareng di situ. Karena memang makanan itu sebenarnya dari bosnya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Dania berusaha tanya tuh kepada Steven, kira-kira bosnya ada di mana tuh. Nah, kemudian Steven dan bosnya itu ya, Steven ini berusaha untuk menjelaskan bahwa bosnya ini lagi pergi bersama dengan Ri, ada urusan yang sangat penting. Tiba-tiba ada Safira yang berusaha untuk menelpon. Ya, mungkin ada barangkali yang sangat penting sekali. Nah, kemudian langsung diangkatlah tuh telepon dari Safira, dan kemudian di situ Dania mengatakan bahwa dia minta maaf kepada Safira karena dia langsung pergi saja meninggalkan Safira pada waktu Safira itu masih pingsan semacam itu. Ya, karena demi kebaikannya Dania. Nah, kemudian di situ membuat Safira akhirnya lega setelah mengetahui kabar Dania yang baik-baik saja. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya. Ya, Dania juga mengatakan kepada Safira bahwa dia tuh tinggal di tempat yang berbeda, dia sudah tidak berada di apartemen. Jadi untuk tidak usah nyari di apartemen yang lama lagi. Ya, dia tinggal di tempat yang sangat aman. Nah, kemudian Safira ini pengen tahu kira-kira Dania tinggal di mana gitu loh. Ya, namun sayangnya Dania tidak memberikan kabar di mana dia tinggal saat ini demi kebaikan bersama. Karena jika semua orang tahu bahwa Dania itu tinggal di tempatnya, ya rumahnya Yuda, maka ini akan sangat membahayakan buat keselamatan Yuda dan juga Dania, dan oleh karena itu membuat Dania tidak bisa mengatakan. Namun Safira sebenarnya pengen tahu. Nah, terus nanti kalau ketemuan gimana? Kalau ketemuan dia janjian saja di tempat yang memang disepakati bareng-bareng. Nah, kemudian Safira akhirnya mengiyakan saja dan dia pengen memberikan kabar bahwa besok dia bersama dengan Dania disuruh ke tempatnya, kantornya Papa Gunawan, karena ada hal yang sangat penting, yang sangat urgent yang harus dibahas mengenai penyerahan perusahaan Danisha Mandiri ke tangan Safira dan juga Dania. Oleh karena itulah Dania ini sengaja ditelepon ya. Nah, sementara itu nih guys ya, ada anaknya Rafael nih. Rafael ini berusaha mencari istrinya Mona, ya mungkin ada Imron di rumahnya Mona dan dia berusaha bertanya semacam itu, dan dia berusaha untuk mengetuk pintu semacam itu ya, mencari Imron ya, karena dia harus tahu, karena Imron itu adalah anak buahnya Mona yang pasti tahu di mana keberadaan Mona saat ini. Dan kemudian ternyata setelah dilihat-lihat tidak ada orang, sepi rumahnya. Dia berusaha untuk menelpon Imron, ternyata tidak bisa juga. Apakah Imron itu memang disuruh ganti nomor oleh istrinya Mona supaya Mona itu tidak bisa dihubungin oleh ya suaminya Rafael. Nah, Rafael ini akhirnya mengerti akan kehilangan istrinya, orang yang sangat mencintai dia, Mona. Dan akhirnya dia tahu betul rasanya kehilangan itu sangatlah tidak enak. Dan dari situlah membuat Rafael ini sangat bingung bagaimana cara dia bisa mencari tahu keadaan istrinya Mona. Apakah sudah baik-baik saja tiba di Singapura atau bagaimana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Nah, tiba-tiba datanglah Julian itu guys ke kamarnya. Larsa bilang kepada mamanya karena ini sangat berapi. Selama mamanya tidak tahu, maka akan baik-baik saja. Dan akhirnya di situ Julian ke kamarnya tuh guys ya. Dan di situ Safira mengingat semua ya guys ya, kenangan-kenangan indah ya. Kenangan-kenangan indah ketika memang mereka itu masih tidur di lantai 2 di situ, dan Safira itu teringat sebelum ya ada hiasan-hiasan dipasang di tempat kamarnya di situ. Safira itu pada waktu itu belum hamil, namun sekarang Safira hamil lagi. Dan ini adalah suatu rezeki yang sangat membahagiakan buat Safira, dan Safira dan Julian itu memang hidup bahagia. Dan dia teringat dengan kamar itu nih guys ya, hiasan-hiasan itu memang membuat Julian dan juga Safira selalu dalam hidup bahagia. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Julian dan Safira akhirnya memutuskan ya untuk menikmati senja malam itu di lantai 2 nih guys ya. Sambil melihati senja malam yang sangat indah, Safira dan Julian itu memang lagi mesra-mesraan guys, lagi bahagia bareng, dan ini kesempatan mumpung mamanya lagi nggak tahu. Dan kemudian di situ ya, ada Safira yang berusaha meminta kepada Julian untuk membikinkan puisi untuk istri tercintanya. Dan akhirnya Julian mengiyakan untuk membuat puisi cinta, puisi yang akan membuat hatinya Safira itu leleh sambil menikmati senjanya. Ya, maka dari itu membuat Julian berusaha untuk membacakan puisi yang pasti bisa meluluhkan hati istrinya, membuat hati istrinya itu selalu bahagia dan menikmati indahnya senja semacam itu. Dan ini adalah kenangan pastinya terindah buat Safira dan juga Julian untuk bisa